Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Aisyarus Syuruh Alamatil Ajurumiyah dan kita masih di bab tentang tanda-tanda nasab dan sekarang kita melanjutkan ke niyabatul alif yanil fathati ya. Sebelumnya kita sudah membahas kapan kata yang dinasabkan, apa saja kata yang ketika dinasabkan tandanya fathah, yaitu isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari yang tidak bersama dengan akhir sesuatu kemudian ia didahului atau kemasukan penasab. Baik, kita baca niyabatul alif yanil fathati ya. Alif menggantikan fathah. Qala al-Ajurrumi rahimallahu taala wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu atau nahwu ya. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Dan adapun alif itu menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka, saya melihat ayahmu dan saudaramu. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian ya. Kita i'rab ya. Al-wawu lil istinafi amma harfu syartin al-alifu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun fatakunu al-faw harfu jawabi syartin takunu fi'lun mudhari'un naqisun ya. Kalau mau ditambahkan tarfa'ul ismu tansibul khabara wasmuha dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ta'udu 'alal alif alamatan khabaru takunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wal jumlatu min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, maksudnya takunu alamatan ini keseluruhannya menjadi khabarnya alif ya. Lin nasbi allamu harfu jarrin an nasbi majrurun bil lami wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fil asma'il khamsati fi harfu jarrin al asma'i majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-khamsati na'tun lil asma'i majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nahwa atau nahwu ya, ini boleh kita baca nahwu, boleh kita baca nahwa. Kalau kita baca nahwu ini khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya hadza nahwu ra'aitu abaka wa khad dan seterusnya. Kalau kita baca nahwa ya ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih ya, dari kata dari fi'il fa'il yang dibuang. Saya beri contoh seperti ya. Jadi nahwa ini maf'ul bih, tapi lebih ringan kalau kita baca dengan nahwu ya. Karena kalau nahwu kita katakan khabarun li mubtada'in mahdhufin taqdiru hadza nahwu ya. Kayak gitu. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian ra'aitu abaka wa akhaka, ini muradu lafdhihi mudhafun ilaih ya. Ini kan dikutip ya. Jadi kata yang ada setelah contoh itu mudhaf ilaih ya. Kita katakan nahwu mudhafun, ra'aitu abaka wa akhaka muradu lafdhi mudhafun ilaih ya. Wa ma asbah dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian ya. Maksudnya semua isim yang 5, yaitu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faki wa damalin ya. Wa ma asbah dzalika al-wawu harfu atfin ya. Ma ismun mausulun ma'tufun ya ala ra'aitu abaka wa akhaka mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ya. Kemudian asbaha fi'lun madin mabniun ala fathi wal fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma ya. Jadi wa masbah dzalika, asbaha ini fi'il ya. Fa'ilnya adalah kembali kepada ma, karena yang menyerupai sini adalah ma apa. Dan tadi dikatakan ma ini ma'tuf, ma'tufnya ke ra'aitu abaka wa akhaka ke muradu lafdhihi. Karena dia muradu lafdhinya sebagai mudhaf ilaih, maka ma'tufnya majrur ya, kayak gitu. Kemudian dzalika ini sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih dari asbah. Kan artinya dan apa yang menyerupai demikian. Maka yang demikian ini menjadi maf'ul bih. Nah, cara i'rab dzalika, dza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Wal lamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin. Jadi yang jadi isim isyarah sebenarnya za-nya aja.
lam sama kafnya ini huruf tambahan. Ya, alamu lil budi, lam itu untuk menunjukkan makna jauh. Wal kafu harfu khitabin, dan kaf adalah huruf khitab. Khitab itu huruf yang disesuaikan dengan lawan bicara. Sebetulnya dalam bahasa yang paling fasih, ketika kita menyebutkan isim isyarah, maka kita sesuaikan dengan yang kita ajak bicara. Kalau misalnya kita berbicara dengan satu orang laki-laki, kita katakan zalika kitabun, ya. Tapi kalau yang kita ajak bicara misalnya banyak laki-laki, kita katakan zalikum kitabun. Kalau kita bicara dengan dua orang laki-laki, zalikuma kitabun. Kalau kita bicara dengan satu orang wanita, kita katakan zaliki kitabun. Ya, jadi dalam bahasa yang paling fasih, ya, huruf khitab itu disesuaikan dengan lawan bicara kita. Karena khitab itu artinya lawan bicara. Tayyib. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, takunul alifu alamatan lil nasbi naibatan anil fathati fil asma'il khamsati faqat, ya. Alif menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah hanya pada isim yang 5 saja. Taqulu, kamu katakan, ra'aitu abaka, ya, aku melihat bapakmu. Wa akramtu akhaka, dan aku muliakan saudaramu. Wa zurtu hamaki, dan aku kunjungi iparmu. Wa hal ghasalta faka, ya, dan apakah kamu telah mencuci mulutmu, maksudnya menggosok gigi, ya. Wa ahbabtu dha ilmin wa khuluqin, dan saya mencintai pemilik ilmu dan akhlak, ya. Wa taqulu fi i'rabiha mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, jadi kalau kita nanti i'rab ra'aitu abaka misalnya, kan ra'aitu jadi fi'il dan fa'il, ya. Kemudian abaka jadi maf'ul bih, saya melihat bapakmu, maka bapakmu adalah maf'ul bih. Kita katakan aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Begitupun akramtu akhaka, ya. Akramtu ini fi'il fa'il, akhaka kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, ini cara ngi'rab isim yang 5 ketika mansub. Di sini ada catatan kaki. Yazidul Basriyun isman sadisan wa huwa hanuhu. Qala al-Hariri summa hanuka sadisul asma'i fahfadz maqali hifdhu dzil zakai, ya. Para ulama Basrah menambahkan isim yang ke-6. Kan kita mengenal al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Tapi ulama Basrah mengenal istilah al-asmaus sittah, isim yang 6. Karena ulama Basrah menambahkan yang ke-6 yaitu hanuhu. Hanu itu anunya, ya. Jadi ini ternyata kata anu dalam bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab, ya. Dan hanu pun artinya sama. Di bahasa Arab hanu itu untuk menggambarkan sesuatu yang sulit untuk disebutkan namanya, atau kita malu menyebutkan namanya, ya. Makanya kita bilang anunya, ya. Anunya. Jadi hanu itu artinya anu, ya, dalam bahasa kita. Dan hanu itu digunakan untuk menggambarkan suatu kata yang sulit untuk, mungkin kita lupa namanya apa, makanya kita katakan hanu, ya, anu gitu. Atau nama itu tabu untuk diucapkan, makanya kita bilang hanunya aja, seperti itu. Qala al-Hariri, telah berkata al-Hariri, summa hanuka sadisul asma'i, kemudian hanuka adalah isim yang ke-6, fahfadz maqali, maka hafalkanlah perkataanku ini, hifdha dzil zakai, dengan hafalannya pemilik kecerdasan, ya. Dengan hafalannya orang yang cerdas. Ya, jadi kesimpulannya alif itu menggantikan fathahnya pada satu, artinya hanya isim yang 5 saja yang ketika nasab tandanya adalah alif, ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke niyabatul kasratin al fathati, ya, kasrah menggantikan fathah. Qala al-Ajurumi rahimallah, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi, ya. Adapun kasrah maka yang menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim, ya. Ini i'rabnya insyaallah udah hafal betul, ya. Al-awwal istinab amma harfu syartin, al-kasratu mubtada, fatakunu fanya huruf jawab syarat, takunu ini karena udah diulang-ulang enggak perlu aneh i'rab detail lagi, ya. Takunu
fil mudhari naqis tarfa'in wa tansbul khabara, isimnya kembali ke kasrah, alamatan sebagai khabarnya takunu, kemudian jumlah dari takunu isim dan khabarnya menjadi khabar dari kasrah. Bunyan linasbi jar majrur fi jam'i jar majrur, al muannasi mudhaf ilaih, as-salimi na'tun li jam'i majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, jadi kalau kita menemukan kata yang sudah pernah di i'rab sebelumnya, kita ringkas saja i'rabnya ya. Kecuali bagi antum ya, kalau antum harus lengkap. Baik. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, fi hadzal mawdi'i nabat harakatun an harakah. Ya, pada tema ini, pada tempat ini, harokat menggantikan harokat. Ya. Wa fi ma taqaddama kanatin niyabatu fi harfin an harakah. Ya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya itu, ya, yang menggantikan itu huruf menggantikan harokat. Ya. Tapi kalau di sini kasroh menggantikan fathah. Ya kan? Waktu kita bahas tanda rafa ada 4, dhammah, waw, alif, nun. Lihat, yang menggantikan dhammah semuanya adalah huruf. Dhammah digantikan waw, digantikan alif, digantikan nun. Kemudian ketika kita membahas tanda nasab ada 5, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal yaw hadfun nun, ya. Yang menggantikan fathah yang pertama alif, ya. Kemudian yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima membuang nun. Perhatikan, yang lain itu kan huruf ya, ya, kemudian alif, kemudian hadfun ini huruf. Tapi kasrah ini harokat menggantikan harokat. Ini maksud perkataan beliau. Pembahasan di sini harokat menggantikan harokat. Ya. Wal kasratu wal fathatu tatanawabani, ya. Dan kasrah dan fathah itu saling menggantikan. Jadi kasrah dan fathah ini bisa saling menggantikan. Fatanubul kasratu anil fathati fi mawdi'in wahidin huwa jamul muannatsis salimu. Ya. Maka kasrah itu bisa menggantikan fathah pada satu tempat, yaitu jamu muannats salim. Ya, yaitu pada pembahasan ini. Idza kana mansuban, apabila dinasabkan. Jadi jamu muannats salim ini memang agak aneh ya. Ya, kita lagi bahas mansub, di mana mansub tanda asalnya adalah fathah. Tapi dia ketika mansub bukannya fathah malah kasroh. Padahal kasroh itu kan tanda asalnya majrur. Ya, jadi memang ini satu anti mainstream ya. Jamu muannats salim ini anti mainstream ya. Orang-orang ketika yang lain ketika nasab fathah, dia ketika nasab malah kasroh ya. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya. Asa rabbuhu, bisa jadi Tuhannya, intolaqakunna, jika ia menceraikan kalian. Ini ayat tentang Rasulullah ketika menceraikan istri-istrinya ya. Bisa jadi Tuhannya ini Allah Subhanahu wa taala, jika ia yaitu Muhammad menceraikan kalian, Allah akan gantikan baginya azwajan, istri-istri yang khairan minkunna, lebih baik daripada kalian, yaitu istri-istri yang muslimatin, wanita muslimah, mukminatin, wanita mukminah, qanitatin, wanita yang tunduk patuh, taibatin, wanita yang bertaubat, abidatin, wanita yang ahli ibadah, saihatin, wanita yang bepergian untuk ibadah yaitu haji, umrah dan sebagainya, sayyibatin wa abkara, ya, yang janda maupun yang perawan, ya. Di sini yang menjadi syahid adalah di perkataan muslimatin, mukminatin, qanitatin, ya. Kan kalau kita baca ayatnya di sini, ya, muslimatin ini menjadi maf'ul bih, ya. Afwan. Dia menjadi badal ya. Kan di sini an yubdilahu azwajan, ya. Oh, afwan, bukan. Ini muslimatin menjadi sifat ya. Karena kan sini artinya Allah akan menggantikan baginya istri-istri yang lebih baik dari mereka, yaitu istri-istri yang muslimah, mukminah, qanitah, taibah dan sebagainya. Jadi muslimatin ini sifat bagi azwajan ya. Dan azwajan ini mansub. Tapi perhatikan di sini ya,
Kenapa dibacanya muslimatin, tidak muslimatan, mukminatan, qanitatan, taibatan, dan seterusnya? Itu karena memang jamak muannats salim ketika mansub, tandanya adalah kasroh. Misalnya, kalau kita mengatakan ra'aitul muslimati, ya, ra'aitul muslimati, saya melihat para wanita muslimah. Maka di sini al-muslimati ketika nasab bukannya fathah. Tidak kita katakan ra'aitul muslimata, tapi ra'aitul muslimati, ya. Baik. Wa taqulu fi i'rabihi mansubun bil kasrati niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun, ya. Dan kamu katakan pada i'rabnya dinasabkan dengan kasrah sebagai ganti dari fathah karena dia adalah jamak muannats salim. Jadi kalau kita misalnya mengatakan ra'aitul muslimati, ra'aitu fi'il fa'il, al muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihil kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun, ya. Seperti itu cara ngerobnya. Tapi kita lanjutkan sekarang tanda yang keempat, ya. Niyabatul ya yanil fathati, ya, ya menggantikan fathah. Qala al-Ajurrumi rahimallahu taala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya maka ia menjadi tanda bagi nasab pada musanna dan pada jamak, ya, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, bukan semua jamak. Jamak di sini jelas jamak mudzakkar salim, enggak mungkin jamak muannats salim karena sudah disebutkan sebelumnya, tidak pula jamak taksir karena juga sudah disebutkan sebelumnya pada tanda fathah. Ya. I'rabnya insyaallah ini mudah dan sama dengan sebelum-sebelumnya. Wawunya istinaf, amannya huruf syarat, al-ya'u mubtada, fatakunu, fanya huruf jawab syarat, takunu fi'il mudhari naqis. Isimnya kembali kepada ya, alamatan ini khabarnya takunu, kemudian jumlah dari takunu ismiha dan khabarnya menjadi khabarnya ya. Khabarnya ya. Linasbi jar majrur, fit tasniyati jar majrur, wal jam'i arwah harfu atfin al-jam'i matufun ala tasniyati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik. Qala Abu Muhammad takunul ya'u alamati nasbin fi mawdi'aini, ya. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat. Ya, al-awwalu al-musanna, yang pertama musanna, nahu kallamtul muhammadaini washtaraitu kitabaini, ya. Yang pertama, yaitu kata yang ketika nasab tandanya adalah ya adalah musanna. Ya, kita tahu bahwasanya musanna itu ada dua versi. Waktu kita belajar sorob, ya musanna itu ada dua. Misalnya so'imun, maka kita katakan musannanya so'imani, so'imaini. Dan kita udah bahas kemarin, ya. Kalau so'imani itu ketika marfu. Kalau ketika mansub dia pakainya yang ya so'imaini. Ya begitupun di sini, ya. Kalamtul muhammadaini. Saya berbicara, ya, dengan dua orang Muhammad, ya, dua orang bernama Muhammad, ya. Di sini yang digunakan Muhammadaini bukan Muhammadani, ya. Wasytaraitu kitabaini, dan saya membeli dua buah buku, ya. Kita katakan ishtaraitu kitabaini bukan ishtaraitu kitabani, ya. Asani yang kedua itu kata yang ketika nasab tandanya ya, jam'ul mudzakkaris salimu, ya, jamak mudzakkar salim, nahu qoulihi ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, ya. Sesungguhnya orang-orang Islam, laki-laki dan muslimat, muslim yang beriman dan wanita yang beriman, laki-laki yang tunduk patuh dan wanita yang tunduk patuh, wassadiqin, orang-orang yang benar, jujur, dan wanita yang jujur, para laki-laki yang sabar dan para wanita yang bersabar, para laki-laki yang khusyuk dan para wanita yang khusyuk, para laki-laki yang gemar bersedekah dan para wanita yang gemar bersedekah,
para laki-laki yang berpuasa dan para wanita yang berpuasa, dan para laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan para wanita yang menjaga kemaluan mereka, dan para laki-laki yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan banyak, dan para wanita yang berzikir kepada Allah dengan banyak. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Semoga kita termasuk orang yang difirmankan Allah dalam ayat ini dengan sifat-sifat yang seperti ini. Amin. Baik. Di sini contoh adalah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat adalah al muslimin, al mu'minin, al qanitin, as-sadiqin. Waktu kita belajar shorof kita tahu bahwasanya jamak mudzakkar salim itu ada dua versi, ada yang una, ada yang ina, ya. Misalnya kalau muslim itu bisa muslimuna, bisa muslimina. Ya, tapi kalau kita udah bahas kemarin, ya, kalau jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya waw, ya muslimuna. Misalnya ja'al muslimuna, telah datang ya orang-orang Islam. Tapi kalau dia mansub, misalnya ra'aitul muslimina, jadi nggak boleh kita katakan ra'aitul muslimuna. Karena ra'aitul muslimina ini maf'ul bih harus mansub, dan karena dia jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya adalah ya. Begitupun di ayat ini ya, al muslimina, ini kan inna, ini huruf yang menyebabkan isim yang setelahnya itu ya tansibul ismu tafal khabar, menasab isim dan merupakan khabar. Dan di sini innal muslimina, al muslimina itu sebagai isimnya inna. Dan isimnya ini itu mansub, makanya dibacanya innal muslimina, ya seperti itu. Fa fi hadhihi al-ayah 20 jam'an saliman mansuban, minha 10 jam'u mudzakkarin salimun mansubatun wa alamatu nasbiha al-ya'u. Maka pada ayat ini ada 20 jamak salim. Kalau dikatakan jamak salim berarti termasuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, di sini ada 20 jamak salim yang dinasabkan. Di antaranya ada 10 jamak mudzakkar salim. Jadi 10 jamak mudzakkar salim, 10 jamak muannas salim. Dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Ini penjelasan dari beliau. Jadi kesimpulannya ya menjadi tanda bagi fathah yaitu pada tasniah dan jamak, ya pada musanna dan jamak. Ya ada dua kata yang ketika nasab tandanya adalah ya, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim. Terakhir niyabatu hasfin nun yanil fathati. Ini yang kelima, yaitu hasfun nun menggantikan fathah. Qala al-Ajurrumi rahimahullahu ta'ala wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni. Dan adapun membuang nun, ya hasfun nun, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang 5 yang rafa'nya dengan subutun nun, ya. Di sini kita baca i'rab dulu seperti biasa. Al-wawu lil istinab amma harfu syartin hadfu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih hadfu mudhafun an-nuni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya kalau sebelum-sebelumnya kan fatakunu, ya. Karena memang pengejaan huruf-huruf itu dihukumi muannas, makanya takunu. Tapi kalau hazf ini kan masdar, ya, dan masdar itu hukum asalnya dia adalah mudzakkar kalau nggak ada tanya. Makanya sini fayakunu nggak fatakunu, ya. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun tarfa'u ismu tansibul khabara wasmuhu, ya, wasmuhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa, ya. Huwa ya'udu ala hazfun nun, ya. Jadi kalau takunu kan wasmuha, kemudian takdiru hiya ta'udu. Kalau dia muzakkar disesuaikan wasmuhu, kemudian takdiru huwa, kemudian ya'udu ala, ya, kayak gitu, ya. Alamatan khobaru yakunu mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih lin nasbi, ini jar majrur, fil af'ali jar majrur, al khamsati na'tun lil af'ali majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih allati na'tun lil af'ali mamnun ala sukun fi mahalli jarrin na'tun lil af'ali, ya. Kemudian raf'uha, ya, ini menjadi mubtada, ya. Raf'uha sebagai mubtada, ya. Raf'uha mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian ha di sini sebagai mudhaf ilaih, ya,
sebagai mudhaf ilaih, raf'u mudhafun walau dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian bisabati al-baw harfu jarrin sabati majrurun bil bai wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kemudian al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin aw muta'alliqun bi mahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi jar majrur dari bisabati itu menjadi khabarnya raf'uha, ya. Kemudian sabati mudhafun an-nuni mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, ya. Baik, qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, yakunu hadfun nuni alamatan linasbil fi'lil mudhari'i fil af'alil khamsati, ya. Membuang nun itu menjadi tanda bagi nasab, ya. Membuang nun itu menjadi tanda, ya, yang menasabkan fi'il mudhari pada fi'il yang 5. Fa innaha turfa'u bisubutin nuni, ya. Maka sesungguhnya fi'il yang 5 itu dirafa'kan dengan subutun nun, ya, dengan tetapnya nun. Wa tunsabu bihadfiha, dan dinasabkan dengan membuang nunnya, ya. Kemarin kita udah bahas, ya, ketika membahas tanda rafa ada 4, dhammah, waw, alif, nun. Kita sudah membahas bahwa kata yang ketika rafa tandanya nun adalah fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5 ketika marfu tandanya dhammah. Misalnya al-muslimuna yadhabuna ilal masjidi, ya. Di situ dibaca yadhabuna. Tapi ketika ada huruf nasab maka dibuang. Misalnya al-kuffaru lan yadhabu ilal masjidi. Asalnya yadhabuna. Ketika ada lan, ya, al-kuffaru lan yadhabu ilal masjidi. Nunnya dibuang, ya. Baik. Nahu lan tadhaba, ya. Contohnya lan tadhaba, ya. Mereka berdua tidak akan pergi, atau kalian berdua tidak akan pergi. Kemudian wa uhibbu an tajlisu, ya. Saya suka kalau kalian duduk. Asalnya tajlisuna. Ketika ada an di sini menjadi uhibbu an tajlisu. Wa dzakiri kai tanjahi, ya. Dzakiri kai tanjahi. Dzakiri apa namanya ini fil amr untuk domir anti. Dzakiri, ya. Dzakir itu artinya mudzakarah. Mudzakarah itu murajaah. Ulang-ulangilah pelajaran. Kai tanjahi, asalnya tanjahina, ya. Fil mudhari domir anti, ya, tanjahina. Ketika ada kai, kita tahu bahwasanya kai itu huruf nasab, maka nunnya dibuang. Asalnya tanjahina menjadi kai tanjahi, ya, seperti itu, ya. Wa taqulu fi i'rabil fi'li mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Dan kamu katakan pada i'rab fi'ilnya mansubun bilan, dinasabkan dengan lan, dan tanda nasabnya hadfun nun, ya. Jadi kalau kita bikin kalimat wa dzakiri kai tanjahi afwan, kai ini kan harfu nasbin, tanjahi fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi hadfun nuni, ya, kayak gitu cara ngirabnya. Wal alifu fi tadhhaba fa'ilun wa kadzalika fi tajlisu mansubun bi an wal waw fa'ilun, ya. Jadi sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, fi'il yang 5 itu enggak usah dicari lagi mana fa'ilnya, ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu fa'ilnya sudah satu paket dengan fi'ilnya. Yaf'alani misalnya itu fa'ilnya adalah alif. Kemudian taf'alani alif, yaf'aluna waw, taf'aluna waw, taf'alina ya, ya. Jadi kalau fi'il yang 5 enggak usah kita cari lagi mana fa'ilnya. Wa kadzalika fi tanjahi mansubun bi an mutmaratan ba'da kai wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal yaw fa'ilun. Begitu pula pada kata tanjahi, dia dinasabkan dengan an yang mutmarah setelah kai, dan tanda nasabnya membuang nun, dan ya adalah fa'ilnya, ya. Jadi kita dulu pernah dijelasin, ya, waktu membahas apa namanya huruf nasab itu kan ada fannawasib wa syaratun. Huruf nasab itu ada 10, wa ya'an wa lan wa idan wa kai wa lam kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawab bil fa'i wal wa'i wa au, ya. Jadi ada 10. Nah, dari 10 itu, ya, an, lan, idan, kai, dan seterusnya, hanya an dan lan saja yang menasabkan secara langsung, ya. An dan lan saja yang menasabkan secara langsung. Artinya kalau lan kita bisa mengatakan mansubun bilan. Kalau an kita katakan mansubun bi an. Adapun seterusnya kai, lamu juhud, ya, hatta, ini menasabkan
bi an mutmaratan ba'da kai, ya, dengan an yang ditakdirkan, dengan an yang disembunyikan setelah kai. Seakan-akan kalau kita mengatakan dzakiri kai tanjahi, itu asalnya dzakiri kai an tanjahi, ya, kayak gitu. Kemudian misalnya lamu kai, misalnya jitu, ya, li aqra'a. Itu seakan-akan kita katakan jitu li an aqra'a, ya, kayak gitu. Ini penjelasan mansubun bi an mutmaratan ba'da kai. Jadi seakan-akan zakiri kai an tanjahi, ya, seperti itu. Ya, jadi memang kalau nanti kita sudah membahas kitab-kitab nahwu yang panjang-panjang, nanti akan dijelasin bahwa ada kata yang menasabkan langsung seperti an dan lan, tapi ada kata yang menasabkan yang menasabkan sebenarnya bukan kainya, tapi adalah annya. Maka saya jelaskan mansubun bi an mutmaratan ba'da kai. Seakan-akan asalnya adalah dzakiri kai an tanjahi. Jadi yang menasabkan bukan kainya tapi annya yang disembunyikan setelah kai. Baik. Barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.